Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali mempelajari tentang materi fisika dasar yang salah satunya itu adalah fluida statis. Ya, mari kita mulai saja. Ya, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini itu adalah fluida statis. Nah, apa? Jadi pertama kita akan mempelajari dari materi yaitu massa jenis atau biasa dikenal dengan istilah kerapatan. Nah, kerapatan itu adalah bahan yang komposisinya uniform atau benda padat didefinisikan sebagai massa bahan persatuan volume. Jadi massa jenis suatu benda itu didefinisikan dengan massa per satuan volume dari suatu benda. Jadi inilah memenuhi persamaan yang seperti ini, ya. Jadi ketika kita ingin mengukur berapa massa jenis dari suatu benda, maka kita perlu untuk melihat kita perlu untuk mengukur berapa massa dari benda tersebut, kemudian berapa volume dari benda tersebut. Jadi seperti ini, di sini ada volume dari bola. Jadi volumenya ini nanti harus diganti dengan persamaan bola ini, ya, 4/3 PR pangkat 3. Ini untuk volume bola atau volume silinder, ya, menjadi PR kuadrat diganti dengan PR kuadrat H, ya, untuk volume silinder, dan volume kubus yaitu A pangkat 3 atau biasa kita kenal dengan S pangkat 3. Nah, jadi tergantung bendanya itu apa, bentuknya apa. Nah, ini kajiannya itu ada pada benda padat. Jadi menghitung atau massa jenis dari suatu benda padat. Nah, kerapatan dari kebanyakan cairan dan padat tidak berubah secara tajam dengan perubahan temperatur dan tekanan. Jadi kerapatan dari gas berubah secara tajam dengan perubahan temperatur dengan tekanan. Nah, jadi ada beberapa kondisi di mana massa jenis untuk cairan, ya, dan benda padat itu tidak akan berubah secara drastis diakibatkan oleh temperatur dan tekanan. Akan tetapi beda halnya ketika dia membahas tentang gas. Jadi dalam materi fluida ini yang dikaji dalam yang menjadi poin pokok kajian dalam materi fluida yaitu adalah zat cair dan gas. Jadi dalam satuan internasional, ya, dikenal satuannya adalah kilogram per meter kubik, atau dalam CGS yaitu gram per sentimeter kubik, dan masih ada lainnya lagi satuan-satuan yang tidak saya tampilkan pada video kali ini, hanya 2 satuan. Ya, untuk standar internasional itu adalah kilogram per meter kubik. Nah, jadi awal mula dari kajian fluida, ya, fluida statis ini, kita kembali flashback ke 2 materi awal, yaitu pertama materi tekanan dan materi massa jenis dari suatu benda. Nah, jadi di awal kita sudah mempelajari sebelumnya itu kita tadi sudah melihat bagaimana kajian tentang massa jenis. Nah, sekarang kita akan melihat tentang kajian tentang tekanan. Terlebih lagi ketika tekanannya itu adalah fluida. Jadi tekanan dari fluida adalah perbandingan dari gaya yang diberikan oleh fluida pada benda terhadap luas benda yang dikenai gaya. Jadi kalau pada materi-materi sebelum masuk materi fluida kan akan ada kajian tentang tekanan. Jadi rumus tekanan itu seperti ini. Jadi tekanan itu ada ketika ada gaya yang bekerja pada suatu luas penampang. Jadi ini saya contohkan, ya, ini tangan saya, ya, ini adalah luas penampang atau A, ya, di sini. Jika ada gaya yang bekerja, maka berapa besar gaya yang bekerja pada luas penampang tersebut. Kita bisa menghitung berapa besar tekanan dari tangan yang saya berikan tadi, dari jari yang memberikan tekanan ke telapak tangan kiri tadi. Telapak tangan kanan saya, jari telunjuk saya memberikan tekanan ke telapak tangan. Nah, satuan internasionalnya itu adalah Pascal, atau biasa dikenal dengan Newton per meter kuadrat. Nah,
Jadi ketika kita membahas tentang tekanan pada fluida, ya, atau biasa dikenal dengan tekanan hidrostatis, ya, maka ada kajian di mana ada tekanan dan kedalaman. Jadi jika sebuah fluida dalam keadaan diam pada wadah, semua bagian fluida haruslah dalam keadaan kesetimbangan yang statis. Artinya ketika ada fluida yang dimasukkan ke dalam suatu wadah, ember kah, baskom kah, gayung, maka dia tentu akan berada dalam kondisi yang setimbang. Semua titik pada kedalaman yang sama haruslah berada dalam tekanan yang sama. Jadi pada titik-titik tertentu, ya, jadi misal seperti ini, ya, di titik seperti ini tekanan sejajar garis ini itu titiknya sama. Ya, jadi tekanannya itu sama. Jadi pada titik ya, semua titik pada kedalaman yang sama. Jadi semua titik pada kedalaman yang sama berada pada tekanan yang sama, kecuali jika fluida tidak dalam keadaan setimbang. Nah, 3 gaya eksternal bekerja pada benda seluas A. Jadi seperti ini. Nah, jadi dalam tekanan hidrostatis ada beberapa gaya yang bekerja. Yang pertama itu adalah tekanan atmosfer bumi itu sendiri, kemudian berat benda yang dipengaruhi oleh massa dan percepatan gravitasi bumi, kemudian gaya normal atau biasa kita kenal dengan gaya Abu. Nah, jadi persamaannya memenuhi, ya. Jadi ini adalah kajian dari bagaimana rumus atau tekanan hidrostatis itu diperoleh. Jadi ini cara memperolehnya. Nah, sehingga diperoleh bahwa persamaan tekanan hidrostatis itu adalah P sama dengan P0 ditambah dengan rho G. Jadi pada kondisi seperti di laut, ya, seperti halnya di laut, maka yang bekerja, jadi kita bisa menghitung berapa besar tekanan yang dihasilkan laut pada tubuh kita ketika menyelam dengan menggunakan persamaan P sama dengan P0 ditambah dengan rho GH. Rho itu adalah massa jenis dari fluida itu sendiri, ya, atau dalam hal ini adalah zat cair, kemudian percepatan gravitasi bumi dan kedalaman. Nah, ini contoh bahwa ternyata tekanan hidrostatis itu bekerja pada kedalaman. Nah, jadi dalam contoh kali ini saya menghadirkan seorang penyelam yang yang sedang melakukan, ya, diving, atau biasanya kita kenal dengan orang-orang yang menikmati keindahan bawah laut. Nah, tapi pada kondisi tertentu mereka dikenai beberapa prasyarat, seperti halnya mereka tidak boleh menyelam lebih dari 100 meter dari permukaan air laut. Nah, itu dikarenakan batas kemampuan manusia dalam menyelam dengan kondisi tubuhnya, ya, jadi tanpa alat, ya, ketika tubuhnya bersentuhan dengan fluida atau air laut atau air tawar, itu berada pada kondisi di mana dia harus menyelam tidak lebih dari 100 meter dari permukaan air laut. Jadi hal ini bisa kita temukan pada jam tangan sport, ya, atau jam tangan yang biasa digunakan untuk kemampuan menyelam. Jadi biasanya di jam tangan itu tertulis 100 meter, di 100 m, ya, 100 m itu biasa menunjukkan bahwa jam tangan tersebut tahan terhadap tekanan sampai dengan kedalaman 100 meter. Nah, apa kondisi yang bisa kita dapatkan ketika kita menyelam? Nah, jadi kondisi menyelam ini gampang sekali kita ketahui bahwa ternyata ada tekanan hidrostatis yang mengenai tubuh kita. Jadi tubuh kita itu ketika menyelam, itu kita akan dikenai tekanan hidrostatis. Nah, kondisi yang paling gampang kita rasakan itu pertama adalah ketika kita ingin menyelam lebih dalam, biasanya kemampuan atau jarak yang bisa kita tempuh itu sangat sedikit. Mungkin jika pada kedalaman, jadi misal ini adalah permukaan air laut, ya, ketika kita menyelam pada kondisi di sini, maka kita bisa menempuh, jadi sekali kita dayung seperti ini atau sekali kita tarik di dalam menyelam itu, ya, kita bisa menempuh sekian meter.
Nah, tapi makin dalam itu kita tidak akan mampu lagi mencapai jarak yang sama dengan kekuatan yang sama. Tentu kita harus mengerahkan tenaga yang lebih untuk mencapai jarak 1 meter. Jadi sekali menyelam, sekali tarik ya seperti ini, nah, kita bisa dapat 1 meter. Perpindahan jaraknya itu 1 meter. Tapi makin dalam kita menyelam, maka sekali tarik itu bukan 1 meter lagi. Jadi kita perlu gaya lebih untuk mencapai jarak 1 meter. Nah, ini disebut dengan salah satu pengaruh dari tekanan hidrostatis. Nah, kondisi berikutnya bisa kita temui pada telinga kita. Ya. Jadi telinga kita seperti ada hal yang ingin keluar dari telinga kita. Jadi telinga kita itu seperti tertekan, ada yang menekan telinga kita sehingga ada yang ingin keluar dari telinga kita. Nah, itu biasanya salah satu kondisi di mana tekanan hidrostatis sudah bekerja. Nah, kalau itu kita biarkan atau kita menyelam lebih dalam lagi, maka sakit telinga yang akan kita rasakan itu akan makin sakit, dan jika sampai pada kondisi tertentu kita paksakan lagi, maka biasanya gendang telinga kita itu pecah, biasa berdarah. Nah, itu kondisi yang disebabkan oleh tekanan hidrostatis. Di tekanan dan persamaan kedalaman. Jadi yang paling mempengaruhi tekanan hidrostatis ini adalah kedalaman. Ya, dengan memenuhi persamaan P sama dengan P0, di mana P0 itu adalah tekanan atmosfer bumi ditambah dengan rho GH, yaitu massa jenis dari zat cair. Kajian kita kali ini adalah zat cair. Kemudian percepatan gravitasi bumi dan ketinggian. Nah, jadi nilai dari tekanan atmosfer bumi itu adalah 14,7 ya, atau ini sudah dikonversikan ke lb per inci kuadrat. Kalau dalam tekanan Pascal dia adalah 1,013 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, tekanan tidak bergantung pada bentuk wadah ya. Jadi tekanan hidrostatis tidak dipengaruhi oleh besarnya atau kecilnya bentuknya wadah, tapi dipengaruhi oleh kedalaman. Jadi makin dalam suatu benda, jadi ketika ada suatu wadah ya, kemudian makin dalam dia sampai berada di dasar dari suatu wadah tersebut yang berisikan zat cair, maka tekanan yang paling besar itu berada di dasar wadahnya itu. Nah, seperti itu. Jadi berdasarkan kedalaman dari permukaan zat cair. Nah, jadi seperti ini. Jadi ini ada wadah-wadah yang berbeda, tapi kita mengukur di titik yang sama. Jadi ini wadah-wadah yang berbeda ini, jadi bentuknya ini ada yang besar ya, ini ada yang spiral, kemudian ini ada yang seperti apa ya, ini Erlenmeyer, tapi bukan Erlenmeyer juga, kemudian ini ada yang miring tapi kecil dia punya tabung. Nah, mau dihitung di setiap titik ini. Jadi kalau kita perhatikan titiknya ini kan sama tinggi karena permukaan zat cairnya juga sama tinggi. Jadi berapa besar tekanan di titik A, titik B, titik C, dan titik D? Ya, karena kedalamannya itu sama, meskipun bentuk wadahnya berbeda, maka kedalaman atau tekanan yang berada pada titik A, B, C, dan D itu adalah sama. Nah, ini salah satu contoh ya yang bisa kita gunakan dalam menghitung berapa besar tekanan hidrostatis. Jadi contoh ini ya, tentukan tekanan pada 100 meter di bawah permukaan laut. Jadi diketahui kedalaman itu adalah disimbolkan dengan H sama dengan 100 meter. Sementara yang dicari adalah tekanan hidrostatis itu sendiri. Nah, kemudian kita menggunakan persamaan yang sebelumnya, yaitu P sama dengan P0 ditambah pH2O. Jadi H2O ini adalah air ya, bukan air garam, tapi H2O, sejenis dari air, dikali dengan percepatan gravitasi bumi dan kedalaman. Jadi di sini nilainya mulai berubah, ya 9,8 kali 10 pangkat 5, ini berdasarkan yang tadi yang ini ya, bukan 9,8 seharusnya.
salah ini ya. Jadi seharusnya dia adalah 1,013 kali 10 pangkat 5 di sini Pascal ditambah dengan 10 pangkat 3. Jadi ini adalah tetapan dari massa jenis air dikali dengan percepatan gravitasi bumi dikali dengan 100. Nah, ini salah ya, 9,8. Tetapi hasilnya ini benar. Jadi hasil yang diperoleh itu setara dengan 10 pangkat 6 Pascal. Ya, di hasilnya itu adalah setara dengan 10 pangkat 6 Pascal atau 10 kali tekanan atmosfer bumi. Artinya tekanan air atau ketika kita menyelam pada suatu danau, maka tekanan yang kita rasakan pada kedalaman 100 meter itu adalah 10 kali tekanan atmosfer bumi. Jadi ini merupakan salah satu soal yang bisa kita jadikan sebagai acuan dalam mengukur berapa besar tekanan yang diberikan oleh fluida statis, ya, dalam hari ini air yang tidak bergerak atau gas yang tidak bergerak pada tubuh kita. Jadi di sini kajiannya itu adalah masih pada H2O, yaitu air, karena ini yang paling sering kita rasakan dampaknya. Jadi contoh yang paling konkret ditemukan tekanannya itu adalah pada air atau H2O. Jadi pada kedalaman 100 meter, ya, pada kedalaman 100 meter kita akan mendapatkan 10 kali tekanan atmosfer bumi. Jadi tekanan atmosfer bumi itu kan 1,013 dikali 10 pangkat 5. Nah, ternyata hasilnya itu adalah setara dengan 10 pangkat 6 Pascal. Nah, itu 10 kali tekanan atmosfer bumi. Jadi dia tadi 10 pangkat 5, nah dia 10 pangkat 6. Jadi dia naik 10. Jadi 10 kali tekanan atmosfer. Jadi persamaan ini, ya, persamaan tentang tekanan, ini ya, P sama dengan P0 tambah rho GH, itu bisa kalian jadikan sebagai acuan dalam menghitung berapa besar tekanan hidrostatis. Nah, bisa kalian carikan soalnya 2 ya, untuk dijadikan latihan di rumah. Silakan cari soal jawab dengan menggunakan persamaan ini. P sama dengan P0 tambah dengan rho GH. Cari soal. Nah, kondisi berikutnya itu ada pada prinsip Pascal. Jadi prinsip Pascal ini contohnya itu ada biasanya pada dongkrak hidrolik. Apa prinsip Pascal itu? Nah, jadi bunyi dari prinsip Pascal itu adalah tekanan yang diberikan pada suatu cairan yang tertutup diteruskan tanpa berkurang. Jadi diteruskan ya, tanpa berkurang ke tiap titik dalam fluida dengan dinding bejana. Jadi tekanan yang diberikan pada suatu cairan pada suatu fluida, ya, cairan yang berada pada ruangan tertutup itu tekanannya akan diteruskan tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi tekanannya itu sama di setiap titik. Dongkrak hidrolik adalah aplikasi yang penting dari prinsip Pascal. Jadi dongkrak hidrolik ini adalah kondisi di mana aplikasi dari prinsip Pascal ini diterapkan atau biasa kita kenal dengan hukum Pascal ditetapkan. Nah, juga digunakan dalam rem hidrolik. Jadi rem hidrolik ya, jadi bukan rem yang menggunakan labrang ya, kabel atau kawat, itu tidak pakai itu, tapi yang menggunakan sistem minyak atau cairan itu menggunakan prinsip Pascal atau hukum Pascal dan memenuhi persamaan yaitu P sama dengan F1 per A1 di mana F2 sama dengan F2 per A2. Jadi F1 itu adalah, jadi prinsipnya dari dongkrak hidrolik itu adalah terdapat 2 buah piston ya, terdapat ada sebuah bejana seperti ini ya, dengan 2 tabung yang berbeda. Tabungnya berbeda, jadi kalau kalian lihat ini tabung A, ini tabung 2 dan tabung 1 itu memiliki luas
yang berbeda, sehingga piston yang berada di sini itu juga memiliki luas permukaan yang berbeda. Jadi ketika kita memberikan gaya pada piston yang kecil di sini atau pada ruang 1, maka tekanan itu akan diteruskan sama rata, ya, tanpa dikurangi sedikit pun. Bahkan di bagian bejananya pun akan ada yang namanya tekanan. Tapi itu karena terlalu bejananya itu keras, jadi tidak terlihat dampak. Jadi dampaknya itu terlihat pada kondisi terangkatnya mobil. Seperti kalau kita lihat pada pencucian mobil. Nah, itu biasanya mobil dengan ribuan ton, ya, atau dengan berat sekian kilogram, ratusan kilogram, itu terangkat dengan sendirinya. Nah, itu kondisi penerapan hukum Pascal. Nah, jadi kondisinya itu adalah di mana A2 itu lebih besar. Jadi permukaan piston 1 dan piston 2 atau tabung 1 atau tabung 2 itu piston 2 itu lebih besar daripada piston 1, sehingga menyebabkan tabung di A2 itu juga lebih besar daripada tabung di A1. Nah, sehingga gaya yang dihasilkan, ya, gaya yang dihasilkan itu lebih besar gaya yang dihasilkan dari ruang 2 atau piston 2 daripada gaya yang diberikan oleh si F1. Jadi istilahnya ini seperti halnya apa ya istilahnya di fisika itu saya lupa. Ya, ada kajiannya itu keuntungan mekanik, ya, keuntungan mekanik. Jadi kita memberikan gaya sekecil mungkin, tapi gaya yang dihasilkan atau gaya yang dihasilkannya itu sangat besar. Jadi ini contoh bahwa kita bisa menghasilkan suatu alat di mana ternyata gaya itu bisa sekecil mungkin, bahkan anak-anak pun, ya, kalau kita pakai dongkrak hidrolik, anak-anak pun bisa pakai dan mobil itu bisa terangkat. Jadi gaya yang dihasilkan oleh anak-anak yang umur 7 tahun, berapa sih gaya yang dihasilkan oleh anak-anak umur 7 tahun? Tapi kok bisa dia ngangkat mobil sampai bannya itu sebelahnya itu terangkat. Jadi sama seperti ini. Jadi ini ada dua kondisi dongkrak, ya. Jadi dongkrak yang saya maksud itu adalah dongkrak hidrolik yang menggunakan tabung yang seperti ini. Kalau ini dia menggunakan sistem ulir. Nah, ini beda lagi kajiannya, ini dongkrak yang ini. Nah, jadi yang saya maksudnya dongkrak yang ini. Ada juga yang dongkrak yang tabung itu berdiri seperti ini, ya. Ini kan dia modelnya dia seperti buaya yang begini. Nah, ini salah satu penerapan hukum Pascal pada dongkrak hidrolik. Jadi dikarenakan dua tabung yang berbeda, di tabung yang kecil itu jadi istilahnya terjadi pelipatan kekuatan. Jadi ketika kita hanya memberikan 10 Newton di sini, karena permukaannya itu 5 kali lebih besar daripada jadi karena luas penampang di A1 itu 5 kali lebih luas penampang di A2 itu 5 kali lebih besar daripada di A1, maka tenaganya itu bisa 5 kali lipat. Jadi gitu konsepnya dia. Jadi makanya ketika luas penampang di A1 ini, ya, atau di tabung 1 ini bisa 10 kali dari luas permukaan di A2, maka tenaga yang dihasilkan juga bisa sampai 10 kali lipat. Nah, itu menggunakan dengan sistem dongkrak hidrolik. Nah, aplikasi yang paling konkretnya itu ada pada ini, ya, alat-alat berat yang digunakan dalam hal istilahnya itu pengerjaan jalan atau drainase. Jadi ini sebuah alat berat. Nah, itu jadi di bagian sini itu adalah sistem hidrolik yang bagian sininya. Sampai bisa mengangkat sesuatu yang sangat berat, ya. Jadi kalau ibaratnya kalau dengan mobil alat-alat berat ini, kalau kita melakukan perbaikan jalan dikarenakan longsor, itu lebih asik, ya, lebih mudah. Nah, dibandingkan kita harus melakukan dengan cara manual sepertinya hanya mengandalkan pacul dan skop. Nah, jadi lebih asik menggunakan ini. Karena apa lebih asik saya bilang? Karena tenaga yang dihasilkan itu lebih besar dan cakupannya yang bisa dia raih itu juga lebih panjang. Ini salah satu pengaplikasian dongkrak hidrolik.
ya, atau hukum Pascal. Jadi ini sistemnya sistem hidrolik juga. Jadi yang bagian sininya itu. Ini sistemnya sistem hidrolik namanya. Sama juga seperti halnya di sistem pengereman mobil. Jadi juga dia menggunakan sistem hidrolik. Jadi pengukuran tekanan itu ada banyak macam ya. Jadi ini pertama menggunakan pegas dikalibrasi dengan gaya yang diketahui, gaya yang bekerja dikerjakan. Fluida pada piston dapat diukur. Jadi ini salah satu beberapa cara untuk mengukur tekanan. Nah, kemudian menggunakan pipa ya yang seperti ini, salah satu ujung tabung U terbuka ke atmosfer, ujung lainnya dihubungkan dengan tekanan yang akan diukur. Tekanan pada B, jadi tekanan di sini itu akan kita ukur dengan persamaan P 0 ditambah dengan rho GH, atau bisa juga menggunakan model tabung yang seperti ini. Ini cara-cara untuk mengukur tekanan. Jadi hanya saja kondisinya tadi yang di sini ini adalah tidak ada udara sama sekali. Ya. Kondisi yang ini. Jadi ada beberapa kondisi kita bisa melakukan pengukuran tekanan atmosfer. Nah, ini juga bisa jadi salah satu pengaplikasian dari fluida statis itu adalah alat tensi atau biasa dikenal dengan nama ilmiahnya itu adalah sphygmomanometer. Ya, sphygmomanometer. Jadi dia untuk mengukur berapa tekanan darah dari seseorang. Jadi ada beberapa alat yang dibutuhkan. Pertama ini manometernya, kemudian ini alat penekannya ya, kemudian ini yang dijadikan sebagai lilitannya, kemudian ini yang digunakan sebagai stetoskop untuk mendengar seberapa kencang aliran darah yang mengalir, bukan berapa besar. Jadi ini adalah alat yang istilahnya ini masih analog. Nah, ini alat analog yang digunakan untuk tekanan darah manusia. Salah satu aplikasi ya yang digunakan yang hasil kajiannya itu ada pada fluida statis. Nah, ini salah satu contoh tentang penerapan hukum Pascal. Di gambar di bawah ini ya, ini di bawah ya, bukan di samping, menunjukkan sebuah sistem dongkrak hidrolik yang berisi zat cair yang diberi piston. Yang diberi piston, berat dan gesekan itu diabaikan. Jadi berat dan gesekan yang terjadi pada piston ini itu diabaikan. Sehingga jika gaya yang diberikan pada piston kecil itu 30 Newton, maka massa mobil yang dapat diangkat dongkrak tersebut adalah, jadi ini dia ingin tahu berapa massa mobil yang bisa diangkat oleh dongkrak tersebut jika pada piston kecilnya dikasih gaya sebesar 30 Newton. Nah, diketahui A1 ya, jadi bagian A1 dan A2 berturut-turut itu adalah 20 cm kuadrat dan 1000 cm kuadrat. Nah, jadi penyelesaiannya adalah ini ya, jadi diketahui F1 sama dengan 30 Newton, A1 itu adalah 20 cm kuadrat, A2 adalah 1000 cm kuadrat. Nah, yang dicari itu adalah massa mobilnya. Nah, pertama kita pakai dulu persamaan hukum Pascal, yaitu F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian karena kita akan mencari berapa besar, ya, berapa massa mobil, maka tentu yang akan kita gunakan itu adalah hasil hitung dari yang ada di F2. Jadi yang di F2-nya, yang di bagian yang besarnya, yang di sini. Gaya yang akan kita cari dulu sebelum menentukan berapa berat dari atau berapa massa dari mobil tersebut yang bisa diangkat dari. Jadi kita operasikan, jadi kita kalikan ya, kita operasikan persamaannya. Di A1-nya pindah ruas. Jadi F1 A2. Ya, ini F1 jadi pindah dia ya. Jadi F1 A2 per A1. Di F2 itu ini F1-nya itu adalah 30 Newton. Kemudian A2 itu adalah 1000 cm kuadrat. Kemudian A1 adalah 20 cm kuadrat. Kita kalikan, maka hasilnya adalah
300.000 dibahagi 20, sehingga gaya pada F2 yang dihasilkan tadi pada dongkrak hidrolik tersebut adalah 15.000 Newton. Jadi gaya yang dihasilkan ya pada dongkrak tersebut dengan gaya yang diberikan pada piston kecil itu adalah 30 Newton, maka gaya yang dihasilkan pada piston 2 ya, atau gaya yang bisa digunakan itu sebesar 15.000 Newton. Nah, berapa beratnya? Ini baru gayanya ya, jadi beratnya belum. Nah, kita kembali mengingat materi di hukum Newton tentang kajian gaya, bahwa untuk menghitung gaya berat memenuhi persamaan F sama dengan M kali G, di mana G adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, saya menggunakan percepatan gravitasi buminya itu adalah 10 meter per second. Sehingga untuk itu, karena yang ingin kita hitung adalah massa, ya, massa benda, maka kita operasikan, maka G-nya ini pindah ruas ya, ke sini. Yang menggunakan operasi matematika, maka F per G sama dengan M. Jadi kalau kita kaitkan dengan masalah yang ada pada persamaan ini ya, dengan masalah yang kita hitung ya sebelumnya, maka persamaannya bisa berubah menjadi massa mobil sama dengan F2 yang ini ya. Jadi tadinya tidak ada F2-nya dibagi dengan percepatan gravitasi bumi. Sehingga massa mobil dapat diketahui dengan persamaan M mobil itu sama dengan F2 per G, di mana F2 itu adalah 15.000 Newton dan percepatan gravitasi bumi adalah 10 meter per second kuadrat. Kalau kita bagi, maka hasilnya adalah 1.500 kg. Di massa mobilnya itu adalah 1.500 kg atau 1,5 ton. Nah, ini salah satu ya, penerapan dari hukum Pascal atau prinsip Pascal yang bisa kita gunakan dalam menghitung berapa massa mobil yang bisa diangkat oleh suatu dongkrak hidrolik. Nah, jadi kalian silahkan untuk mencari persamaan yang terkait dengan penerapan hukum Pascal, ya, seperti ini. Dengan menggunakan persamaan yang ada pada hukum Pascal tadi, yaitu P sama dengan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Silahkan cari pengaplikasiannya menggunakan minimal 2 soal jawab. Ini salah satunya tadi sudah pakai. Jadi silakan kalian cari 2 lagi untuk memperlancar atau memperdalam lagi bagaimana kecepatan berhitung kalian atau kemampuan kalian yang bisa kalian gunakan untuk beberapa keperluan. Oke. Nah, jadi saya rasa cukup ya untuk hukum Pascal fluidastatis ya. Untuk fluidastatis saya cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.